penebar cahaya sunnah. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM. Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Dan orang-orang yang mereka bersabar dalam mencari wajah Allah, dalam menginginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Amma ba'du. Ikhwal Islam a'azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan Senin siang ini kita dapat bersua kembali dan kita akan simak bersama kembali kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin, pembahasan kitab Al-Aqidatu Awalan Law Kanu Ya'lamun, sebuah kitab karya dari Syekh Abu Islam Shalih bin Toha rahimahullahu ta'ala, disampaikan oleh Al-Ustaz Afifi Abdul Wadud hafizahullah dari kota Yogyakarta. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau dan pembahasan masih dalam lanjutan sifat ahlul jannah, yaitu mereka yang memperbanyak amal soleh. Materi yang sangat bermanfaat sekali untuk kita simak bersama, dan setelah pembahasan kami akan buka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, silahkan bisa mengirimkan pertanyaan atau bisa menghubungi kami secara langsung di layanan telepon di 0218236543. Baik, langsung kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Al-Ustaz. Kami persilahkan, falyatafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa TV Roja, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Bapak sekalian, mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi waktu-waktu kita, memberkahi semua yang Allah berikan kepada kita, dan semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk senantiasa perhatian dengan agama ini, karena sungguhnya agama ini modal kita yang paling pokok dalam kehidupan, yang tanpa kita bersama dengan risalah agama, sesungguhnya tidak ada hakikat kehidupan bagi kita. Kehidupan manusia tanpa agama, mereka adalah ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang. Hari ini kita insyaallah melanjutkan pembahasan kita min sifati al-jannah. Di antara sifat ahlul jannah adalah al-iqthar minal a'mali salihah. Itu memperbanyak amal-amal saleh. Amal soleh tentu yang dimaksudkan amal soleh, amal yang pertama dilandaskan dengan iman, karena tidak ada hakikat kesolehan amal kecuali tegak di atas iman. Sehingga amal-amal yang mereka lakukan dari amal-amal kebaikan tanpa berlandaskan iman bukan dikatakan amal soleh. Abu Thalib memiliki amal kebaikan yang banyak, tetapi Abu Thalib tidak berguna amal kebaikannya karena tidak tegak di atas iman, di atas tauhid. Amal saleh, amal yang dilakukan dengan ikhlas, yang semata-mata menginginkan wajah Allah SWT. Dia merindukan apa yang dari sisi Allah SWT. Amal yang dilakukan bukan dengan keikhlasan atau tanpa keikhlasan, maka bukanlah dikatakan amal saleh. Demikian pula amal saleh adalah amal yang dilakukan berdasarkan tuntunan Rasulullah SAW. Jika amal itu tidak berdasarkan dengan tuntunan agama, maka seperti yang Nabi katakan, man amila salihan, man amila amalan, falaysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal sebuah amalan yang tidak ada dalam agama kami, maka amal itu tertolak.
Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal saleh adalah merupakan kesibukan yang paling bermanfaat bagi seorang mukmin, karena itu menjadi bekal yang paling utama saat kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Al-Jannah, di antara sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di dunia ini mereka memperbanyak amal saleh. Sebagaimana dalam beberapa ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mereka di dunia disibukkan dengan amal saleh, maka mereka di akhirat akan berbahagia dengan jannah yang mereka tempati. Seperti di antaranya ayat dalam surat Al-Kahfi, Allah menyebutkan, innal ladzina amanu wa amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang yang mereka beriman dan beramal saleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, mereka akan berada di surga Firdaus sebagai tempat tinggal mereka. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala, mereka akan kekal di dalamnya dan mereka tidak akan pernah yaitu pindah dari tempat tersebut. Tempat yang paling nyaman, tempat yang paling betul-betul menenangkan hati, tempat yang paling memuaskan sehingga nggak ada keinginan pindah. Di dunia ini kadang-kadang manusia menempati suatu tempat dan pengen pindah-pindah karena ada aja kekurangannya. Di jannah tidak ada sama sekali kekurangan yang mereka ini dapatkan. Bahkan walaupun dia menempati surga yang paling rendah sekalipun, tapi rasanya dia menempati surga yang terbaik yang dia ini dapatkan. Sebagaimana pula di dalam ayat yang lainnya Allah katakan, innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah, sesungguhnya orang-orang yang mereka beriman dan beramal saleh, maka mereka sebaik-baik yakni makhluk. Jazaohum inda rabbihim jannatu adlin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Balasan untuk mereka di sisi Allah adalah surga-surga Jannatu Adn yang penuh dengan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, yang Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada apa yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika liman khasyya rabbah, tempat yang istimewa ini Allah sediakan untuk mereka yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan penting adalah, kenapa sih Ahlul Jannah ketika di dunia mereka sibuk dengan amal saleh, menyibukkan diri dengan amal saleh? Yang pertama, karena memang itu perintah Allah Ta'ala. Menyibukkan diri dengan amal saleh adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam beberapa ayat. Contohnya bagaimana agar kita senantiasa beramal saleh, wa'malu salihan inni bima ta'maluna basir, beramal salehlah kalian, sesungguhnya aku Allah terhadap amal-amal kalian maha melihat. Jangan takut amal Anda tidak direkap karena tidak dilihat oleh manusia, karena tidak diliput oleh manusia, karena tidak dimasukkan ke YouTube, tidak dimasukkan ke medsos. Jangan Anda khawatir, Allah melihat dan Allah akan catat dan Allah akan rekap. Saat nanti manusia itu menemui amalnya, kitab catatan amalnya, maka tidak ada satupun amal yang tidak dia dapatkan di dalam kitab catatan amal tersebut. Kemudian, sebagaimana pula Allah perintahkan kepada kita agar kita bersegera beramal saleh, bahkan berlomba-lomba dalam beramal saleh di dunia ini. Sabiqu ila maghfirati min rabbikum. Bersegeralah kalian, berlombalah kalian, bercepat-cepatlah kalian dalam menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini bersegera agar menjadi sang juara, agar menjadi juara. Musabaqah, bagaimana seorang dia berlomba-lomba.
untuk melakukan amal-amal yang bisa mendatangkan ampunan Allah Ta'ala. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk urusan mendapatkan kampung akhirat, kebahagiaan hakiki, kampung yang hakiki, hendaklah kalian berlomba-lomba. Hendaklah kalian berlomba-lomba. Semua ayat ini memerintahkan kepada kita semuanya agar kita menjadi orang yang mereka beramal saleh. Wa'malu salihan, beramal salehlah kalian. Ini bima ta'maluna alim. Saya Allah terhadap apa yang Anda lakukan semuanya mengetahui. Enggak ada yang tidak terliput oleh Allah Ta'ala. Semuanya terliput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang rahmati Allah Ta'ala, dan Islam bukan sekedar memerintahkan, Allah bukan sekedar memerintahkan kita beramal saleh, tapi segera, bahkan berlomba-lomba, bersemangat dan melakukan amal saleh, ihris ala ma yang fauq, semangat Anda dalam melakukan hal yang bermanfaat bagi Anda, sehingga seorang muslim diajarkan oleh agamanya berminta sang juara. Bersegera, penuh strategi, sehingga menjadi terdepan di dalam kualitas dan kuantitas. Sehingga menjadi sang juara dalam itu mewujudkan amal saleh, meraih apa yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, alasan kedua kenapa seorang mukmin dia di dunia ini beramal saleh, al-jannah, atau di antara sifat al-jannah di dunia ini mereka beramal saleh. Annal a'mal salihah sababun liduhulil jannah. Karena amal saleh ini akan menyebabkan seorang masuk jannah. Dan jannah adalah apa yang dicita-citakan setiap kita yang percaya kepada kampung akhirat. Kita semuanya ini tentu bicaranya kepada mereka percaya dengan kampung akhirat. Yang di kampung akhirat hanya ada dua tempat. Apa itu? Jannah wa nar. Jannah wa nar. Wa fil akhirati adabun syadidun. Di akhirat itu yang ada satu adab yang pedih, yaitu jahanam, neraka. Wa maghfiratu minallahi wa ridwanun, serta ampunan Allah dan keridhaan Allah Ta'ala. Yaitu jannah, orangnya diridai oleh Allah Ta'ala, dia mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa. Bahkan kenikmatan yang digambarkan oleh Allah sendiri, mala ainun ra'at, wala udhulun sami'at, wala khatara ala qalbin bashar. Kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, telinga tidak pernah mendengar, bahkan sekedar terlintas dalam lintasan batin manusia tidak pernah. Semuanya di luar jangkauan indera manusia, di luar apa yang pernah manusia dapatkan di dunia. Hakikatnya semuanya berbeda. Nama boleh sama, ada bidadari, ada buah-buahan, pisang, anggur, dan yang lain-lainnya. Ada makanan, daging burung, kemudian ya semua jenis makanan yang dia inginkan. Kalau toh sama dalam nama, tetapi berbeda dalam hakikatnya. Sehingga seorang yang mereka meyakini tentang kampung akhirat, pasti dia akan berlomba-lomba, pasti dia akan mewujudkan, berusaha, bercita-cita untuk menjadi ahlul jannah. Karena itu pula yang merupakan hakikat, yaitu kesuksesan, hakikat kebahagiaan ketika dia diselamatkan Allah dari neraka, dimasukkan ke surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Barang siapa diselamatkan Allah dari neraka, dimasukkan ke surga, maka sungguh dia telah beruntung, dia telah berbahagia. Seperti diantaranya di sini, bahwa amal saleh merupakan sebab masuk ke dalam jannah. Dalam ayat Allah sebutkan, "Wa man ya'mal minas salihat, wa may ya'mal minas salihat
min dzakarin aw untha wa huwa mu'min faulaika yadkhuluna al-jannata wa la yudlamuna naqira. Barang siapa dia beramal saleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min dan dia mukmin, beramal saleh dan dia mukmin. Artinya iman itu merupakan syarat utama untuk diterimanya sebuah amalan. Tanpa iman maka amalan apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Faulaika yadkhuluna al-jannata. Mereka lah orang-orang yang akan memasuki surga dan sama sekali tidak dizalimi sedikit pun dalam hal pembalasan Allah kepada mereka. Man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha. Barang siapa dia beramal buruk, beramal jelek, maka tidak dibalas kecuali sesuai dengan yaitu perbuatannya. Tapi beda dengan kalau itu amal soleh. Wa man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Adapun orang yang mereka beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia mukmin, faulaika yadkhuluna al-jannata yurzaquna fiha bighairi hisabin. Mereka itulah orang-orang yang akan masuki surga yang mereka akan dicurahkan rezeki di dalamnya tanpa hitungan. Tanpa hitungan, tanpa rekapan. Sehingga ketika seorang mukmin dia yakin bahwa di kampung akhirat kelak kehidupan ba'dal mamat akan ada tempat yang sangat super istimewa. Maka di dunia ini dia betul-betul berusaha untuk senantiasa mewujudkan impiannya mendapatkan jannah di yaumil qiyamah kelak dengan banyak melakukan amal saleh. Keyakinan itu yang akan mendorong seorang kemudian dia beramal saleh, mewujudkan syaratnya. Satu di antara ucapan ahlul jannah ketika menerima kitab catatan amal yang isinya adalah amal-amal saleh yang bagus-bagus, yang mereka menerima kitab catatan amal dengan tangan kanan mereka. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang mereka menerima kitab catatan amal dengan tangan kanannya, fayaqul ha umqra'u kitabiyah. Dia akan mengatakan, ini kawan-kawanku kitab saya, silahkan baca. Dia tunjukkan kebaikan-kebaikan Anda dalam kitab amal, dalam kitab catatan amal tersebut. Dia berbangga dengan kawan-kawannya. Yang perlu kita perhatikan, kenapa sih kok mereka dulu itu memiliki semangat beramal, berlomba-lomba beramal, mereka betul-betul manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mengisi dengan amal saleh, menyibukkan dengan amal saleh. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Saya yakin-yakinnya bahwa akan ada hari rekapan amal. Keyakinan ini yang membuat dia mereka kemudian terdorong melakukan segala macam bentuk amalan yang membuat dia kemudian mengantarkan ke jannah. Keyakinan ini yang membuat seorang itu tangguh. Dia akan tangguh. Dia akan ulet. Dia akan bersabar. Itu kalau dia yakin. Lain dengan orang mereka tidak yakin. Atau lemah dan rapuh keyakinannya. Maka para sahabat Nabi, lihatlah bagaimana hebatnya mereka. Karena itu semuanya tumbuh dari keyakinan yang betul-betul mengakar di dalam hati mereka. Yang ketiga, apa alasan ahlul jannah di dunia ini mereka memperbanyak amal saleh? Karena mereka tahu annal a'mal salihah sababun lil hayati thayyibah, bahwa amal saleh itu merupakan sebab terwujudnya kehidupan yang baik. Al hayatu thayyibah ay al hayatu sa'adah, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Al hayatu sa'adah ay itmi'nanul qalbi wa insyirahus sadri. Orang mereka dianugerahkan oleh Allah hati yang lapang, dada yang lapang, hati yang tenang dan nyaman. Sebagaimana yang Allah sebutkan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min,
falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia mukmin, maka benar-benar akan kami hidupkan mereka dengan kehidupan yang baik. Ini di dunianya. Di akhiratnya dia akan mendapatkannya itu jannah. Al-hayatu thayyibah di dunia ini adalah hidup yang diimpikan manusia. Ayam, tentrem, berlapang dada. Sampai ada orang yang mereka punya kehidupan di kota yang sangat glamor, segala-galanya tercukupi. Dia malah kemudian pindah ke tengah hutan. Apa yang dia cari? Ketenangan dan ketentraman. Ketenangan dan ketentraman, kenyamanan. Jauh dari kebisingan-kebisingan hati. Artinya, itu yang paling banyak dicari. Yang semua bahkan manusia mencari kebahagiaan ini. Tapi ada orang-orang yang mereka itu salah di dalam memandang sarana untuk meraih kebahagiaan. Ada orang menyangka kebahagiaan itu akan dia dapatkan dengan harta yang berlimpah ruah, harta yang banyak, triliunan, punya perusahaan, punya segala. Ini cabang usaha yang bisa mencetak uang sebanyak-banyaknya. Sehingga dia gila kerja. Dia gila kerja. Atau bahkan kurang kerjanya pun sembarangan. Yang penting bisa mencetak uang. Mau halal, mau haram, nggak peduli. Tapi ternyata orang yang mereka sedang mimpi meraih kebahagiaan dengan harta ini, berapa banyak orang mereka telah sampai di puncaknya untuk mendapatkan meraih yaitu harta sehingga menjadi orang paling kaya, orang yang paling konglomerat, tapi tidak pula kunjung kebahagiaan yang mereka impikan. Ada orang yang mereka memandang kebahagiaan itu kalau menjadi orang yang terkenal, masuk di media di mana-mana, jadi artis yang idolanya jutaan. Kita di zaman kita sekarang ini yang informasi itu berseliweran tiap hari, setiap saat. Berapa banyak orang yang sudah di puncak keterkenalannya, tapi tahu-tahu bahkan kita dengar bunuh diri. Artinya dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Sehingga dia rasakan bunuh diri merupakan jalan pintas. Di dunia ini, kalau orangnya itu tidak punya agama dan tidak punya akhlak, kehidupannya itu kejam. Kayak binatang. Ada yang sangat super buas, akan mencabik-cabik yang lainnya. Menginjek-injek yang lainnya. Mulutnya kotor. Perbuatannya sangat zalim. Dia pembantai. Dan semisalnya. Itu kenyataan yang ada. Sehingga alangkah kehidupan itu sangat menyesakkan kehidupan manusia. Sehingga bahkan orang mereka telah sampai, rasanya telah sampai di puncak apa yang mereka cari selama ini. Jadi konglomerat, jadi orang kaya, bahkan sangat terkenal. Ternyata kehidupan itu penuh dengan kesedihan, penuh dengan kepedihan. Ini semuanya adalah bayangan-bayangan palsu. Maka dikatakan orang-orang mereka mengejar kebahagiaan itu hanya dengan bermimpi dengan harta yang banyak, jabatan yang tinggi, terkenalnya nama, kebahagiaan akan menjadi seperti fata morgana, bayangan-bayangan palsu, yasabu dham'anu ma'an, orang yang kausan mengiranya kayak air yang akan mengobati kausannya, melimpah-limpah, begitu dikejar sampai tempatnya, nggak ada apa-apa. Bayangan palsu. Demikian pula orang-orang yang mereka itu membayangkan kebahagiaan dengan jalan yang tidak bukan jalannya, dia akan kecelik, dia akan kecewa, dia akan mendapatkan jalan buntu. Urusan kebahagiaan itu urusan hati.
Bukan urusan mata, bukan urusan telinga, bukan urusan lidah, bukan urusan perut, bukan urusan kemaluan, bukan urusan yang lain-lainnya, urusan hati. Dan hati itu tidak akan menjadi longgar, tenang, dan bahagia kecuali hati yang los nyambung kepada Allah Ta'ala, Rabbnya. Tanpa itu hati tidak akan merasakan kebahagiaan hakiki. Oleh karena itulah, menyibukkan dengan mentaati Rabb yang menciptakannya. Menyibukkan diri dengan amal-amal saleh untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala. Itu faktor utama terwujudnya kebahagiaan. Sehingga orang-orang seperti ini dia punya ungkapan masakinu ahli dunya, yang dikatakan orang yang betul-betul miskin dari kalangan ahli dunia bukan orang mereka tidak punya perabot kehidupan. Tapi siapa itu? Kharaju minad dunya walam yaduqu atyaba ma fiha wa ahla. Orang yang mereka sampai matinya tidak mendapatkan yaitu sesuatu yang paling lezat, yang paling nikmat. Ketika ditanya apa itu paling lezat, paling nikmat, ma'rifatullah wa mahabbatullah wal uns biliqa'illah. Ini hati yang mengenal Allah, hati yang mencintai Allah, hati yang nyaman, bisa nyaman bersanding dengan Allah Ta'ala. Itu akan menjadi orang yang paling bahagia, paling longgar, paling dadanya paling lapang. Walaupun boleh jadi secara zahir kehidupannya itu mengenaskan. Apa ada orang mereka secara zahir kehidupannya mengenaskan tapi dia bahagia? Ya banyak. Contoh, ada orang yang sakit. Yang sakitnya itu buat dia ya orang melihatnya betul-betul menyedihkan. Tapi orang yang sakit ini justru ketika dia berbaring di bangsal ini, hatinya rasanya dekat dengan Allah Ta'ala. Oh, suasana kayak gitu tuh seluas-luasnya hati. Lapang. Sehingga dia sakit, ya tenang. Dia merasa bisa menerima takdir Allah Ta'ala. Dia pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia bisa merasakan semakin banyak waktu untuk Allah Ta'ala. Yang dulu waktu dia sehat, waktu dia kaya, waktu dia itu super sibuk dengan pekerjaannya, bahkan hidupnya itu stres, penuh dengan tekanan, penuh dengan kegelisahan, penuh dengan keruwetan. Kemudian dia disibukkan dengan amal saleh dan rasanya dekat banget dengan Allah Ta'ala, itu membuat hidup dia sangat longgar. Sangat longgar. Dan itu yang dikatakan dengan jannatul dunia, surga dunia. Syekhul Islam orang yang sangat ini terlunta-lunta kalau melihat kenyataan ini zahirnya, ditangkap, dipenjara, keluar lagi, ditangkap lagi, dipenjara lagi, sampai beliau meninggalnya dalam penjara. Musuh-musuhnya sangat membenci kepada Syekhul Islam, karena Syekhul Islam banyak melakukan rudud, bantahan-bantahan kepada ini Syiah, Sufi, Aklani, orang mereka menyimpang, kuburi, yang mereka senantiasa berusaha untuk provokatif kepada penguasa untuk membunuh, mengusir, kemudian menangkap di penjara. Tapi apa kata Syekhul Islam? Ma yaf'aluna a'da'i inna jannati fi sadri. Apa sih yang ingin dilakukan oleh musuh-musuhku? Surgaku itu ada di dadaku. Artinya kemanapun beliau ini pergi, ada surganya ikut. Wa in qataluni faqatil syahadah. Kalau mereka berhasil membunuhku dalam keterbunuhan kalau syahadah. Wa in taraduni fatardi siyahah. Kalau mereka berhasil mengusirku dalam ketulisanku siyahah, plesir. Kalau mati syahid, kalau dia diusir plesir, wisata, rehla. Wa in habasuni fahabsi khulwah. Kalau dia berhasil menangkapku sehingga aku terpenjara, maka dalam keterpenjaraanku, khalwatku dengan sang kekasih itu Allah Ta'ala. Semuanya dirasakan sebagai jannah yang membuat hati tetap tenang, lapang, lega,
bersama dengan otak. Itulah al-hayatu thayyibah yang hanya akan didapatkan orang yang mereka menyibukkan hidupnya dengan amal saleh sebagai wujud daripada keimanan dia kepada Allah Ta'ala. Yang keempat, menyibukkan dengan amal saleh itu akan menjadikan hidupnya memiliki izzah, kewibawaan, bahkan Allah akan berikan yaitu kekuasaan. Allah berjanji kepada orang mereka beriman dari amal saleh dan janji Allah tidak akan pernah keliru. Tidak pernah Allah membelinjani janji, menyelisih janji. Apa di antara janji Allah kepada kaum mukminin? Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum al-ardi tadalahum wala yubattilanahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Allah berjanji kepada orang mukmin di antara kalian yang beramal saleh, Allah akan memberikan kekhilafahan di muka bumi ini sebagaimana Allah telah berikan kekhilafan kepada orang sebelum mereka. Allah akan kokohkan, teguhkan agamanya buat mereka yang Allah ridha dengan agama itu, dan Allah akan gantikan rasa takut dengan rasa aman. Syaratnya, ya budunani la yusyrikuna bi syai'an. Mereka tidak menyekutukan Allah, semata-mata hanya beribadah kepada Allah saja. Dengan iman dan amal saleh dan dengan tauhid, kita mau langsung aja ambil contoh real. Bayangkan bangsa Arab yang tidak pernah dilirik Persia dan Romawi. Bangsa Arab yang tadinya bercerai-berai, peperangan yang terus-menerus di antara mereka, seperti Aus dan Khazraj. Saat mereka kemudian menerima iman, menerima Islam, mereka beriman, hidup mereka berubah total dari jahiliyah kepada Islam. Mereka lalu disibukkan dengan iman dan amal saleh. Maka lihat, para sahabat menjadi manusia-manusia tangguh, hebat, menakjubkan dunia. Bayangkan, adik kuasa kayak Persia dan Romawi, dua-duanya adik kuasa saat itu. Kalau sekarang ya, kalau katakanlah dulu gambarannya Amerika dan Rusia, atau Amerika dan Cina, umpamanya. Dua kekuatan hebat ini tahu-tahu digulung oleh generasi muslimin. Bayangkan, dari yang tidak dipedulikan sama sekali, tidak dilirik sama sekali, sampai menjadi kekuatan yang bisa melibas, menggulung Persia dan Romawi. Kalau kita bicara kekhilafan dengan ukuran umum, khilafah itu dikatakan hancur runtuh 1924. Kalau dihitung dari zaman nubuwah, dari zaman kenabian, kemudian khulafaur rasyidin, sampai runtuhnya kekhilafahan, itu umat Islam Allah berikan kekhilafahan 1300-an tahun. Cukup lama. Sangat lama. Dan ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita melihat sekarang muslimin dalam keadaan hancur, hina, dikuasai musuh, diinjek-injek, ya ini kehormatannya, kita nggak bisa apa-apa. Kalau di forum-forum katakanlah besar, PBB, orang punya keputusan, puluhan negara, atau di veto sama, yaitu penjahat Amerika, umpamanya. Kita, umat ini, dalam keadaan betul-betul digambarkan seperti di kalian digambarkan, huthaun, kahutha'isil, hutha, ini buih. Buah itu walaupun memenuhi lautan ya buih, dia nggak punya kedahsyatan kekuatan, dia hanya mengalir bersama kemana ikut aliran yang ada, bersama dengan sampah-sampah. Muslimin gambarannya persis seperti itu.
Dianya terombang-ambing oleh gerakan ombak kehidupan yang ada. Slogannya itu muslimin rata-rata melu wae kaya umume kepiye. Itu secara umum. Melu wae kaya umume kepiye. Ngalir aja ikut kaya umumnya orang. Akhirnya justru hakikat ajaran agama itu menjadi asing, aneh. Bahkan orang mereka berusaha untuk mewujudkannya itu mereka rasa aliran sesat. Ini saking asingnya dengan agama dia. Sehingga wajar kalau kemudian menjadi terhina. Yang kelima, menyibukkan dengan amal saleh itu akan menjadikan tahmi sahibaha minal khusranil mubin. Akan menjaga, akan melindungi para pelaku amal saleh ini dari kerugian yang sangat nyata. Rugi, ya rugi dunia, rugi akhirat, tapi rugi yang paling nyata, rugi akhirat. Successful di dunia itu nggak ada artinya kalau dia rugi di akhirat. Rugi di akhirat itu ya dia nyungsep di jahanam. Tahu nggak kita? Kalau orang itu dia nyungsep di jahanam dan dia pengen keluar dari jahanam, berapa dengan kekayaan berapa untuk dia bisa menebusnya itu keluar di jahanam? Kata Allah, mbok ya mau ditebus dengan emas sebesar bumi nggak bisa. Mbok iya mau ditebus dengan seluruh penduduk bumi nggak bisa. Tebusannya tinggal hanya dengan iman dan amal saleh. Maka Allah ingatkan pada kita semuanya sebelum terlambat. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Wahai hamba Allah, ingatlah akan datang hari-hari di mana harta Anda sebanyak apapun, anak laki-laki sehebat apapun tidak akan berguna lagi kecuali orang yang mereka yaitu datang kepada Allah dalam keadaan membawa hati yang selamat, hati seorang mukmin, hati yang bertakwa. Harta, jabatan hanya menjadi ratapan penyesalan. Ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya. Aduhai, hartaku sebanyak apapun telah tidak berguna lagi. Aduhai, kekayaan ini, jabatanku, kekuasaanku telah hancur binasa. Dan dua ini yang menjadi fitnah kehidupan secara umum, harta dan kekuasaan. Orang rata-rata sangat ambisius banget dalam mengejar harta, mengejar kekuasaan. Sampai orang yang Allah telah berikan agama pun terpaksa agamanya dijual untuk mendapatkan harta dan kekuasaan. Itu wakil, kenyataan. Sehingga seorang hanya akan terkeluarkan dari kerugian hidup apabila dia menyibukkan iman dan amal saleh. Allah bersumpah dengan bergulirnya waktu yang terus berjalan sampai kiamat. Wal asri, demi waktu yang ada. Innal insana lafi khusrin, manusia itu beritanya benar-benar berada dalam kerugian. Kerugian. Semuanya manusia, apapun yang mereka sedang duduki. Mau konglomerat, mau dia pejabat, mau dia orang hebat, itu ujung-ujungnya hanya akan menjadi rugi. Dan rugi itu adalah ketika seorang dia, yaitu kelak di yaumul akhir, dia masuk ke dalam jahanam. Qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakanlah, hakikat orang yang mereka betul-betul rugi adalah orang mereka merugikan diri dan keluarganya kelak di hari kiamat. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Ketahuilah itulah yang namanya kerugian yang nyata, kerugian yang hakiki. Yang keenam, bahwa menyibukkan iman, hidup dengan iman dan amal saleh akan menjaga pelakunya, akan menjaga orangnya minal fitan al-mutlimah,
dari menjaga diri fitnah-fitnah yang gelap, yang membuat dia yang menggelapkan, fitnah yang gelap gulita. Fitnah ketika melanda seorang, melihat seorang, bisa membuat hidupnya itu gelap. Hidupnya Masya Allah menjadi gelap. Fitnah menjadikan dia buta bahkan. Sehingga tidak mau tahu lagi tentang aturan-aturan agama. Menjadikan dia tidak bisa membedakan lagi antara yang hak dengan yang batil. Itu fitnah. Yang Nabi pernah menggambarkan yang ungkapan, Badiru bil a'mali, segeralah kalian beramal saleh. Kenapa? Fitanan, akan muncul fitnah-fitnah. Yang fitnah itu kakita ilailil mudlim, seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya masih mukmin, sorenya sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya masih mukmin, paginya sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya, dia jual agamanya hanya untuk perkara dunia. Ini adalah apa yang Nabi beritakan dan akan menjadi sebuah kenyataan dalam kehidupan. Segeralah beramal sebelum datang fitnah-fitnah. Kadang-kadang di era banyak fitnah, orang sudah tidak lagi bisa menikmati amal soleh. Contoh, seandainya Anda menjadi warga Palestina, di mana Anda bisa merasa nyaman sholat jamaah ke masjid? Di mana Anda bisa nyaman duduk di majelis ilmu bersama dengan para masyayikh, para asatidah? Hilang rasa aman. Hilang kenyamanan. Dan itu merupakan bagian fitnah kehidupan. Demikian juga fitnah-fitnah bentuk yang lainnya. Maka jangan menggugah fitnah. Jangan membangunkan fitnah. Al-fitnatu na'imatun, fitnah itu kayak orang tidur. La'anallah man aiqadhal fitnah. Laknat Allah menimpa orang yang mereka membangunkan fitnah. Orang mereka lisannya tidak menjaga lisannya. Lisannya kemudian membual dan menimbulkan fitnah kehidupan. Perbuatannya sembarangan, sembrono. Lalu muncul fitnah. Ini pembangkit fitnah. Baik dengan lisannya, dengan tulisannya. Demikian pula fitnah secara umum, fitnah syahwat, fitnah syubhat. Cara kita mendapatkan penjagaan Allah, sibukkan dengan amal saleh. Sibukkan hidup kita dengan amal saleh. Allah akan jaga kita. Gampangnya kita kepleset dalam berbagai macam fitnah, baik syahwat maupun syubhat, tanda kita tidak dijaga oleh Allah Ta'ala. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, jadi jagalah agama Allah agar Allah menjaga Anda. Allah nggak butuh kita. Kita yang mutlak membutuhkan Allah Ta'ala. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan kadar amalnya. Orang mereka menjaga agama Allah, Allah akan jaga dia. Sehingga benar-benar dia diselamatkan Allah dari berbagai macam bencana-bencana kehidupan. Yang ini 7. Orang mereka memperbanyak amal saleh. Kenapa sih kok kita memperbanyak amal saleh? Al-jannah di dunia ini memperbanyak amal saleh. Annal umra mahdudun. Umur itu sangat terbatas. Umur kita sangat terbatas. Kematian mengintai kita sewaktu-waktu. Kalau Nabi memberikan ancar-ancar, A'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70. Sehingga rata-rata umat Muhammad di umur-umur ini mereka sudah berjatuhan, gogrok, sudah sama wafat. Ada sih yang lebih dari 70 ada, sampai 100 ada. Tapi dikit. Memang ada, tapi dikit. Jarang kata Nabi yang lebih daripada itu. Tapi juga tidak berarti dia kalau belum umurnya 60, 70 masih aman, masih jauh. Enggak. Berapa banyak kematian mendadak mendatangi seorang di umur-umur yang masih belia, masih remaja, masih muda, semangat-semangatnya hidup. Allah ambil. Apalagi di akhir zaman, al-mautul faja'ah, kematian mendadak, baru
asyik dia olahraga, duduk, gelipak, mati. Baru asik pit-pitan, baru asik yaitu sepedaan, gelipak, mati. Baru dia ketawa-ketawa, ngakak-ngakak, di bis, oh Masya Allah, senang banget hatinya, tahu-tahu bisnya nyemplung jurang, mati. Dan seterusnya. Umur yang terbatas ini, ketika orang kedatangan maut, maka semua kesempatan untuk beramal terputus oleh kematian. Maka sebelum kematian datang, hendaklah dia betul-betul persiapan menyibukkan dengan amal saleh agar ketika kematian datang sewaktu-waktu, maka dia sudah punya simpanan amal saleh. Dan modalnya waktu kita. Sehingga waktu kita ini ada sangat mahal sesungguhnya. Yang Al-Imam Ibnul Qayyim mengingatkan dengan ungkapan yang mengingatkan kita semuanya, idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyanyiakan waktu itu lebih parah dibandingkan dengan kematian. Kenapa? Fa inna idha'ata waqti taqta'uka 'anillah wa 'anil akhirah. Karena dalam menyanyiakan waktu itu memutuskan Anda dari Allah dan kamu akhirat. Orang yang kehilangan Allah dan kamu akhirat, kehilangan segala-galanya. Enggak ada yang bisa menggantikan. Wa amal maut. Adapun kematian, yaqta'uka 'an ahli dunya, akan memutuskan Anda dari dunia. Anda kehilangan dunia, tapi Anda mendapatkan Allah dan surganya Allah Ta'ala, semuanya tergantikan. Waktu ini, tempatnya kita mewujudkan amal saleh. Menyanyiakan waktu artinya Anda membuang ini harga amal saleh yang bisa dilakukan di waktu yang Anda buang itu. Jangan Anda menyesal nanti. Ketika telah datang kematian, ungkapannya apa? Ini, Rabbirji'un, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia, kembalikan aku hidup lagi, la'ali a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal saleh apa yang aku tinggalkan. Tapi Allah katakan, kalla, oh nggak bisa, udah nggak bisa lagi. Maka jangan sampai kita nanti sudah meringkuk di jahanam, baru menjerit, wa hum yastarikhuna fiha. Mereka di tengah jahanam mereka berteriak, apa teriakannya? Rabbana akhrizna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Rabb, keluarkan kami ke dunia, kembalikan kami ke dunia, keluarkan kami dari neraka, kembalikan ke dunia. Kami ingin beramal saleh yang dulu kami tidak lakukan. Kata Allah, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara. Bukankah aku telah memanjangkan umur kalian yang bisa dipakai oleh orang yang bisa dipakai untuk mengambil pelajaran, yang mereka suka mengambil pelajaran. Apalagi waja'akumun nadhir, telah datang juru peringat, yaitu Rasul yang membawa peringatan, atau juga kondisi tubuh yang mulai melemah, menua, memutih rambutnya, mengeriput kulitnya, sudah mulai kendor-kendor semua organ tubuhnya. Semuanya adalah merupakan peringatan orang untuk persiapan menghadap Allah Ta'ala. Tapi memang tampilannya itu kata Allah sombong. Bala qad ja'atka ayati. Fakadzabta biha. Wastakbarta wa kunta minal kafirin. Kamu itu bukan belum kedatangan Rasul yang menerangkan petunjuk. Bukan belum ada ustadz yang menyampaikan ini risalah, agama. Tapi sudah didatangkan semuanya oleh Allah. Ayat kauniyah, ayat bentangan alam, ayat bencana, ayat wahyu. Sudah diterangkan. Tapi kamunya itu yang mendustakan, kamunya itu yang sombong, kamunya itu yang kafir. Sehingga sekarang tinggal menyesal dan penyesalan tidak ada gunanya lagi. Kemudian yang ke-8, yang terakhir, kenapa orang al-jannah di dunia mereka menyibukkan amal saleh? Karena amal saleh itu adalah ini cara menyongsong datangnya rahmat Allah Ta'ala. Wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'dhin ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah.
mereka itu orang-orang yang akan dirahmati Allah. Siapa itu? Ini mukmin yang mereka memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang mungkar, menegakkan salat, membayar zakat, mentaati Allah dan Rasulnya. Itulah orang yang akan dirahmati Allah Ta'ala. Hidup yang dirahmati Allah, hidup yang mereka punya semangat untuk menghapuskan dosa-dosa masa lalu dengan taubat, dengan bersabar, dengan memperbanyak amal. Hidup yang mereka pada semangat belajar agama agar mendapatkan taufik Allah sehingga amalnya cocok dengan tuntunan agama. Hidup yang dia menjaga agama Allah sehingga Allah akan menjaga dia, itu orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan keadilan Allah tidak akan menyamakan antara mukmin yang menyibukkan dengan amal saleh dengan orang mereka durhaka kepada Allah dan menyanyiakan waktu. Wa ma yastawil a'ma wal basir. Enggak sama orang yang mereka ini buta dengan yang melihat, enggak sama. Walladzina amanu wa amilus solihat wal musi. Enggak sama antara orang mereka beriman dan beramal saleh dengan orang yang mereka berbuat ini jelek. Am hasibal ladina tarahu sayyiati an taj'alahum kalladina amanu wa amilus solihat sawa'am mahyahum wa mamatuhum. Apakah orang yang mereka berbuat buruk, mereka menyangka bahwasanya mereka akan menjadi Allah akan menjadikan mereka sama dengan orang-orang yang beriman dan beramal saleh? Oh, tentu ini sangkaan yang sangat buruk dari kalian. Keputusan yang sangat buruk. Allah tidak akan menyamakan antara ahlul jannah dengan ahlul nar. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Tidak sama antara ashabun nar, ashabul jannah. Keduanya memiliki perbedaan yang sangat jauh. Di dunia sampai di akhiratnya kelak. Oleh karena itulah, Bapak Ibu, kaum muslimin, para pemirsa yang rahmati Allah Ta'ala, jangan lupa untuk memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, agar Allah memberikan taufik kepada hati kita untuk betul-betul bersemangat beramal saleh. Sebagaimana doa seorang yang mereka telah mencapai umur 40. Di antara doanya adalah wa na'amila salihan tardah. Ya Allah, berikan, anugerahkan Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan ini ma tardah. Ya Allah, anugerahkan kepadaku rasa syukur terhadap nikmat yang kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan anugerahkan aku untuk bisa beramal saleh yang engkau ridha. Mudah-mudahan manfaat bagi sekalian, dan semoga Allah memberikan taufik pada kita untuk bisa senantiasa tergerak beramal saleh sehingga meraih seluruh keutamaan yang telah dijelaskan oleh Rasulnya, berkat amal saleh di dunia maupun di akhiratnya. Demikian matur nuwun. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan siang hari ini dari pembahasan mengenai sifat ahlul jannah, yaitu orang yang memperbanyak amal soleh. Mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita semua untuk bisa terus banyak berbuat atau beramal soleh di hari-hari kita. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab, dan silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya kepada kami atau kepada Ustadz di layanan pesan WhatsApp ya di 0218236543. Dan alhamdulillah yang sudah ada masuk beberapa pertanyaan. Yang pertama, Ustadz, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, apakah boleh bersedekah dengan niat amal sedekah itu buat seseorang atau saudara kita yang masih hidup tanpa sepengetahuan orang tersebut? Lalu apakah amal soleh tersebut bermanfaat bagi orang yang berniat mensedekahkan dan bagi orang yang diniatkannya juga? Mohon jawaban dan penjelasannya. Yang pertama, setiap kebaikan itu pasti. Setiap kebaikan itu ya pasti dicatat Allah dan berpahala. Gak ada kebaikan yang tidak dibalas oleh Allah Ta'ala sekecil apapun. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Apabila
Barang siapa yang beramal kebaikan walaupun sebesar darah akan Allah perlihatkan, ini akan Allah balas. Apalagi sudah berbuat, baru kerentek aja, itu kalau dia punya niat yang baik, man hamma bihasanatin, barang siapa yang punya kerentek untuk dia berbuat baik, walam yakmalha, dan dia kemudian ternyata nggak sempat untuk melakukannya, nggak melakukannya, itu sudah dicatat oleh Allah dengan hasanah yang kamilah, kebaikan yang sempurna, satu kebaikan yang sempurna. Kalau dia berniat yang baik, melakukan kebaikan, jadi dia wujudkan amal, bisa dicatat sampai 10 kali lipat. Kebaikan yang dia lakukan, yang dia hadiahkan untuk orang lain, maka apabila sesuatu itu adalah sesuatu yang bisa diwujudkan, disebenarkan secara syariat, maka boleh-boleh saja. Sekarang Anda umpamanya berinfak, sedekah atas nama orang tua. Ya boleh. Ya sangat boleh. Andanya berbuat baik dan orang tua juga insya Allah mendapatkan yaitu pahala dari sedekah Anda atas nama ini orang tua. Sebagaimana orang tua yang mereka berbuat baik kepada anaknya untuk dibawa umroh, untuk dibawa haji. Orang tuanya ya mendapatkan pahala dari berbuat baik kepada sang anak, mengajak umrah dan haji tersebut. Yang penting sesuatu itu dibenarkan dalam syariat Allah Ta'ala. Dan tidak mengapa orangnya masih hidup. Orang yang sudah mati pun bisa menghadiahkan ini amalan ketika itu diperlukan syariat seperti sedekah umpamanya. Itu maka dibolehkan untuk dia bersedekah atas nama orang lain. Ada membaca Al-Quran, para ulama ada ikhtilaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak Ustadz Jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Yang kedua, kami ajukan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, bolehkah kita berkata kepada anak kita sebagai contoh, jangan seperti tetangga kita yang tidak pernah sholat. Apakah perkataan tersebut kita merasa lebih baik dari tetangga tersebut Ustadz? Mohon jawaban dan penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mengajarkan kepada anak, umpamanya ada orang mereka berbuat buruk. Ini, nak, jangan seperti itu ya. Itu dilarang oleh agama, oleh Allah Ta'ala. Mengambil ibrah dari orang lain, boleh. Kita tidak sedang menghukumi, ya ini orang lain. Tapi kita sedang berusaha untuk mengambil ibrah dari orang lain. Jangan seperti si fulan. Jangan, ya sebagaimana Allah katakan, wala takunu kalladzina utul kitaba min qablikum. Kamu jangan seperti ahlul kitab sebelum ini mereka. Itu untuk mengambil ibrah. Jangan sampai kita nanti terjerumus perbuatan seperti itu, kemudian mendapatkan resiko apa yang Allah ancamkan. Adapun merasa lebih baik, maka lebih baik itu adalah urusan lain. Itu kita tidak boleh mentazkiyah diri kita. Fala tusaku anfusakum. Jangan kalian mentazkiyah diri kalian. Ini memuji diri kalian sendiri atau merasa hebat, merendahkan orang lain. Tetapi kita mengambil ibrah agar kita jangan terjerumus dalam perbuatan buruk, agar kita tidak terseret dalam perbuatan yang mungkar, maka diperbolehkan dalam rangka kita untuk bisa istiqamah, berjalan atas kebaikan dan nasihat. Kamu jangan gitu ya nak, itu nggak boleh, itu nggak benar secara agama. Untuk mengajari dan bukan untuk mengatakan dirinya adalah lebih baik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak Ustadz Jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya mungkin kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon. Silahkan kami tunggu di 021 823 6543. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz di kesempatan siang hari ini. Nah, gimana? Ya, belum ada yang terkoneksi Ustadz. Nah, ada beberapa pertanyaan yang tidak tampil ya di pesan WhatsApp kami. Mungkin Anda bisa mengirimkannya kembali ya, secara diulang ya untuk mengirimkan kembali, kan di pesan WhatsApp kami tidak terbaca untuk pertanyaannya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Ustadz, mohon bertanya mengenai banyak beramal soleh. Apakah apabila seorang anak yang dia tidak meniatkan untuk orang tuanya yang sudah meninggal, tetap akan sampai kepada orang tuanya dari pahala yang dikerjakan oleh anak tersebut, dari kebaikan tidak dikurangi sedikit pun? Mohon jawaban dan penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara yang Nabi sebutkan, manda'a ilal huda, barang siapa yang dia mengajak pada petunjuk, maka baginya adalah pahala mengamalkan petunjuk itu dan pahala orang yang mengikuti dia yang diajari petunjuk. Semua pahala kaum muslimin yang mengamalkan amal saleh mengalir kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu otomatis. Karena Nabi yang mengajarkan pertama kali ini hidayah. Asalnya Bapak Ibu menjadi guru pertama untuk anak-anak, katakanlah mengajarkan Fatihah, mengajarkan kebaikan-kebaikan, makan tangan-tangan kanan, kemudian jangan dusta, dan seterusnya, mengajarkan agama, dan anak kemudian melakukan apa yang diajarkan bapak ibunya, maka Masya Allah, apa yang dilakukan sang anak otomatis akan mengalir kepada ini sang ayah atau sang bunda. Mengajari Fatihah, maka setiap bacaan Fatihah yang dibaca anak otomatis mengalir kepada ini sang ayah bunda. Maka ayah bunda jangan justru menjadikan anaknya pertama kali dididik oleh orang lain. Berperanlah dalam mendidik anak-anak kita sendiri, agar mereka nanti terus mengalirkan pahala untuk kita, apalagi yang hal yang sangat mendasar. Dan juga para ustadz yang boleh jadi gelarnya sudah LC, MA, apalagi bahkan doktor, jangan malu untuk mengajar TPA. Jangan malu untuk mengajar TPA. Waduh, saya LC, doktor, MA, masa ngajar TPA. Justru ini adalah perkara sangat mendasar yang bisa menjadi amal jariah yang terus mengalirkan untuk ini kita. Dan ini sangat ini basic. Dan apalagi tentu ini dakwah membutuhkan juga tahapan-tahapan. Sebelum kita meningkat ke yang tinggi-tinggi, maka berlatihlah kita di antara mengelola ini anak-anak, yang mudah-mudahan itu akan menjadi sebuah yaitu dasar-dasar pahala yang akan mengalir pada kita ketika kita mengajarkan agama kepada mereka yang dasar-dasar. Jangan remehkan kita mengajar anak-anak. Anak-anak itu bisa apalagi masih seger, fresh, ingatannya bagus, sehingga mengajarkan kepada mereka bisa menjadi buah yang sangat menggembirakan bagi para penanamnya. Wallahu ta'ala alam shawab. Sampai sini para Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, minta atas segala kekurangannya, anturun atas segala perhatiannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan sekali lagi untuk Ustaz Afifi Abdul Wadud hafizahullah atas waktu yang telah diluangkan untuk kita semua, ilmu yang telah disampaikan, diberikan kepada kita di kesempatan siang hari ini dari pembahasan kita Al-Qidatu awalan wa kanu ya'lamun, masih dalam pembahasan mengenai sifat ahlul jannah, dan pada saat tadi telah kita simak bersama yaitu mereka orang-orang yang banyak melakukan amal soleh. Mudah-mudahan jadi motivasi bagi kita semua untuk kita bisa terus beramal soleh di hari-hari kita. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.